Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raniatik Imani, biasa dipanggil Rani. Saya mahasiswa semester 8, alias mahasiswa tua ya. Oke, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya terngiang-ngiang nih sama mahasiswa baru. Karena kan apalagi sekarang lagi pandemi COVID-19 ya. Jadi teman-teman banyak yang tidak mendapatkan sosialisasi secara offline, secara langsung. Nah, di sini saya akan memberikan tips and trick bagaimana cara menjadi mahasiswa baru nantinya. Oke? Aduh, takut ospek. Ya ampun, ospek itu bukan sesuatu hal yang perlu ditakutkan. Ospek itu bukan seperti bullying, bukan seperti pressure, kemudian kekerasan. Itu sangat jauh dari kata-kata itu. Karena teman-teman sendiri harus menyadari ospek itu apa sih tujuannya. Tujuannya adalah untuk membentuk karakter teman-teman. Ya, jadi disiplin tiap kakak tingkat membawa vibes-nya ospek memang beda-beda. Cuman bagaimana teman-teman bisa memikirkan sisi positifnya gitu. Nggak semuanya ospek itu tentang bullying, tentang kekerasan, malah jauh dari hal-hal yang seperti itu. Karena teman-teman kan dari SMA, dari sekolah itu ada transisi di mana ketika menjadi mahasiswa itu sangat berbeda sekali kehidupannya dengan sekolah. Iya, teman-teman akan semuanya mengerjakan sendiri. Oleh karena itu, ospek membentuk karakter teman-teman untuk menjadi disiplin, baik disiplin tugas, disiplin datang kuliah, apalagi kan kuliahnya jamnya beda-beda. Nah, itu teman-teman harus mulai bermindset bahwa hal-hal yang ada di ospek itu adalah hal yang positif untuk membentuk karakter teman-teman itu sendiri. A few minutes later. Takut itu wajar sih kalau menurut saya. Takutmu itu harus terkontrol. Nah, ini kata-katanya, harus dikontrol. Jadi pinter-pinternya kita bagaimana menyikapi rasa takut kita terhadap dosen killer, terhadap kakak tingkat yang judes, yang jahat. Nah, bagaimana kita menyikapinya supaya killernya itu bukan karena killer memang judes atau memang mau sengaja ngejahatin kita atau memang sengaja untuk antagonis sama kita. Bukan. Perlu teman-teman ketahui, mungkin memang karakter dosennya seperti itu. Killer untuk apa? Untuk disiplinkan mahasiswanya. Kakak tingkat, kenapa kakak tingkatnya kok jahat kayak gitu sih? Nah, bisa jadi karena karakternya juga kakak tingkatnya. Bisa aja dia judes, memang orangnya bawaannya kayak tatapannya sinis nih. Ya, kayak ngajak ngobrol singkat-singkat, kayak nggak enak buat diajak ngobrol lama gitu ya. Ya memang mungkin karakternya seperti itu. Cuman dibalik itu, mungkin kakak tingkat itu memberikan kamu wawasan tentang kuliah, memberikan kamu pinjaman buku, memberikan kamu e-book tentang perkuliahan, kan bisa jadi. Nah, tinggal itu tadi sih menurut saya, bagaimana kamu menyikapi rasa takutmu terhadap seseorang itu juga mempengaruhi mindsetmu. Oh ya, dan jangan jadikan rasa takutmu itu sebagai bumerang buat diri kamu sendiri. Jadi jangan kamu akhirnya males ikut perkuliahan dosen yang killer itu. Akhirnya kamu jadi males buat nyapa kakak tingkat yang judes kayak gitu. Jangan, sama sekali jangan kamu buat seperti itu. Karena itu akan merugikan diri kamu sendiri. Ya. Yang dipersiapkan mental sih kalau menurut saya. Karena memang kehidupan mahasiswa itu jauh, amat sangat jauh ketika teman-teman jadi anak siswa. Aduh, kok gitu sih ngomongnya? Yang dipersiapkan sih menurut saya mental sih. Karena kehidupan nanti di kuliah itu akan sangat jauh berbeda ketika teman-teman duduk di bangku sekolah. Karena semuanya teman-teman akan mengerjakan sendiri. Semua itu tugas tanggung jawab pribadi. Nggak ada dosen yang mau nyari kalian buat ngumpulin tugas, ngejar-ngejar kalian buat susulan UTS, susulan UAS, nggak ada sama sekali. Jadi mental sih kalau menurut saya. Mental itu harus dipersiapkan. Kemudian kalau teman-teman apalagi anak rantau ya. Kayak saya juga anak rantau kan. Saya asli Malang, kuliah di Gresik. Yang pertama adalah, tapi itu
by doing sih, jadi benar-benar seiring berjalannya waktu. Pertama emang mental ketika jauh dari keluarga itu benar-benar sangat berat sekali. Tiap homesick, terus pengen pulang, gak betah, itu sangat wajar sekali. Tapi tinggal teman-teman bagaimana mencari teman, mencari suasana baru di Gresik. Itu juga akan mempengaruhi teman-teman bisa menjadi mahasiswa baru yang siap di perkuliahan nanti. Ya, mentalnya harus kuat. Perkuliahan di teknik kimia ya seperti jurusan lain melakukan via daring, jadi via online. Kemudian jika perkuliahan ya tetap dibuat via online, bisa pakai Hangout, Google Meet, bisa pakai Zoom. Kemudian kalau praktikum dibuat sedemikian rupa sehingga bisa menggantikan yang seharusnya dilakukan di laboratorium. Jadi teman-teman bisa mereview jurnal. Jadi kita juga melatih bagaimana membaca jurnal internasional, membuat citasi dan segala macamnya itu. Gitu. Kemudian kalau di teknik kimia UISI sendiri, kami memang bukan diwajibkan sih, menjadi tuntutan, bukan tuntutan juga sih. Kami mengikuti webinar gitu, jadi kayak pelatihan, baik itu mau akademik, mau non-akademik, mahasiswa teknik kimia pasti mengikuti webinar yang diadakan dimanapun itu, di online. Ya nggak susah sih kalau menurut saya, karena memang dari dosennya pun kan masih muda, jadi tidak gagap teknologi, gak gaptek gitulah istilahnya. Jadi asik aja, mau dibuat kuliah via Hangout, Google Meet, mau via Zoom, itu tetap aja informasi materi perkuliahan akan tersampaikan dengan jelas, karena dosen-dosen pun tidak keberatan untuk membuat video. Teman-teman coba deh lihat di YouTube, pasti ada video materi perkuliahan dari dosen teknik kimia UISI. Itu karena Universitas Internasional Semen Indonesia ini berdiri di bawah korporasi raksasa, yaitu Semen Indonesia. Jadi itu salah satu faktor kenapa kok saya pengen banget buat masuk di UISI, apalagi teknik kimianya. Gampang banget, teman-teman tinggal buka websitenya di uisi.ac.id. Teman-teman bisa langsung lihat info-infonya yang berkaitan dengan teknik kimia maupun tentang UISI itu sendiri di websitenya. Atau teman-teman pasti punya Instagram kan? Nah, follow aja tuh @sayauisi. Itu pasti banyak informasi mengenai perkuliahan baik di UISI maupun di teknik kimia juga sih. Intens mengenai teknik kimianya sendiri, teman-teman bisa langsung follow @himatek_uisi dan Teki Media UISI. Nah, aja lini masanya, pasti banyak informasi yang diberikan kok. Mungkin cukup sekian dulu tips and trik dari saya. Semoga bisa memberikan bayangan nih buat teman-teman yang mau jadi mahasiswa baru, khususnya mahasiswa baru teknik kimia UISI. Dan pesan saya, jangan patah semangat. Kalau capek, istirahat aja, jangan berhenti. Terus kejar mimpi-mimpimu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.